Kebetulan hari ini hadir Bapak Suryadi selaku Ketua RW Ramah Anak. Mungkin beliau hari ini mau berkeluh kesah nih Pak. Tolong ditanggapi Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ente ngambil ke depan. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Bapak Sidik Mulyono. Yang saya hormati anggota DPRD Partai Demokrat Ibu Endah Winarti, Dapil Sukmajaya. Yang saya hormati Abang dan Hengki, Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS Kota Depok, dan kebetulan juga beliau juga anggota DPRD Kota Depok Dapil Sukmajaya. Yang saya hormati Bapak Camat Sukmajaya, Bapak Tito Ahmad Riyadi. Yang saya hormati Bapak Lurah Mekarjaya, Bapak Zainal Arifin. Yang saya hormati Ketua RW 16 Kelurahan Mekarjaya, Bapak Ferizak beserta jajaran, Ketua RW 13, RW 15, Ketua RT dari RT 1 sampai dengan 10, Posyandu dan PKK. Terkait dengan KLA Kota Depok ya, layak anak ini menjadi peran penting buat kita semua, karena Kota Depok ini kota yang paling maju di Jawa Barat ya. Sangat penghargaan untuk KLA ini tertinggi di Kota Depok. Tapi sangat disayangkan ketika kita lihat turunan ke bawah. Ketika kita bilang RW ramah anak, tapi sarana prasarana yang mendukung untuk di bawah tidak memadai ya, terkait dengan taman bermain atau dengan taman bacaan, terus gedung sarana prasarana untuk pengajian dan hal lainnya. Berarti ini menjadi PR buat kita ya. Di atas BPAPMK menurunkan Kota Depok layak anak, tapi di bawah sendiri kita tidak bisa memajukan RW ramah anak. Kenapa? Karena kita tidak disupport dengan langsung gitu. Jadi DPAPMK cuma menyarankan atau menyuruh kepada Pak Camat atau Pak Lurah. Tapi di bawah sendiri RW kita bingung ya kan, mau ngapain ini RW ramah anak? Apakah cuma pengajian doang atau dengan kegiatan belajar mengajar? Inilah menjadi PR buat kita. Ya, semoga kedepannya sarana prasarana di RW sekota Depok ya dimadai atau diadakan keseluruhan ya, baik itu lapangan atau gedung-gedung yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Terus yang selanjutnya itu terkait dengan penanggung jawab ya. Jadi ada namanya Pokja, kalau kita bilang Pokja Pak ya, Pokja misalkan RW ramah anak. Nah, sedangkan dalam saya kemarin baca berita terkait Pokja itu SK RW ramah anak itu dari Pak Lurah ya. Sedangkan kemarin itu mungkin sebelum Pak Lurah ya, sebelum Pak Lurah saya ditunjuk sebagai RT dulu, RT ramah anak, tapi di RW tidak ada kan seperti itu. Nah, akhirnya mau tidak mau saya menjadi RW ramah anak seperti itu. Nah, ini Pokja harus ditekankan lagi Pak Lurah ya, ditekankan artinya apa sih yang harus kita kerjakan, terus program apa sih yang sesuai di RW masing-masing, seperti itu aja ya. Mungkin itu saja dari saya, mungkin panjang lebar ya. Karena saya memang lebih suka anak-anak, saya seorang guru. Ya, mengingat durasi juga Pak. Ya, seorang guru. Ya, mudah-mudahan kedepannya RW ramah anak ini berkembang dengan baik. Ya. Terima kasih. Nun wal qalam ya maisturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suryadi. Saya mohon Bapak Kadis Kominfo untuk menanggapi Pak kalau kesahnya beliau. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alek, Ibu Alek di sini, ada Pak Hengki, Bunda Endah, ada Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, makasih undangannya. Juga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir dalam acara yang sangat indah sekali bagi saya. Kenapa indah? Karena malam ini kita bisa melihat bulan dengan cerah.
Insya Allah besok udah masuk tanggal 13. Yang mau puasa, yang mau lebih bisa tuh besok, Sabtu, Minggu, Senin. Ya. Terkait tanggapan saya terhadap keluh kesah, sebetulnya bukan bidang saya untuk menjawab nih. Tapi kalau menampung, insya Allah saya tampung semuanya. Ya. Namun secara umum mungkin bisa saya jawab seperti ini. Memang yang namanya kota layak anak itu pelaksananya memang pemerintah. Tapi pada pelaksananya tentunya kan tidak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan. Tentunya ini harus melibatkan seluruh stakeholder. Kalau saya menyebutnya itu adalah pentahelix, ya. Dari mulai akademisi, B-nya itu adalah bisnis, pelaku usaha, C-nya itu adalah community, komunitas, ya. G-nya itu government, pemerintah, dan M-nya itu adalah media. Jadi kalau kita berharap hanya pemerintah saja yang menghandle urusan kota ramah anak, tentunya tidak mungkin bisa sempurna seperti yang kita harapkan. Nah, tentunya di sini kami berharap semua stakeholder, termasuk juga para anggota dewan, ini juga dapat mensupport ya kegiatan kota layak anak ini, yang mungkin melalui kegiatan pokirnya atau yang lainnya. Karena kalau memang berharap dari pemerintah itu kan sangat terbatas, ya. Makanya ada di sini pelaku usaha yang perlu untuk dirangkul juga, gitu, ya. Nah, tentunya ini bisa bersinergi, gitu, ya. Nah, ini baru satu urusan kota layak anak. Apalagi leading sector di saya bicara masalah Depok Smart City, ya. Itu juga sama. Kita ini mewujudkan kota yang cerdas, itu juga tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya itu kepada pemerintah. Tapi yang kita harapkan serba pentahelix. Begitu juga penanganan COVID, ya. Tidak mungkin COVID itu ditangani oleh pemerintah semata, tetapi penanganan juga harus secara pentahelix juga, semuanya bersama-sama, gitu, ya. Pemerintah mungkin sudah melakukan tindakan promotif, ya, tindakan kuratif kalau yang sudah positif, dan tindakan rehabilitatif, ya. Tapi preventif itu masyarakat mampu sebetulnya kita lakukannya, ya. Jadi apapun juga permasalahannya sebetulnya adalah kuncinya adalah bagaimana kita itu bersinergi dengan semua stakeholder yang ada, ya. Dan saya yakin pemerintah Kota Depok dalam ini sangat mengakomodir apabila memang kita itu dapat melakukan sinergi tadi itu dengan seluruh stakeholder yang ada, ya. Baik dengan anggota dewan, ya, baik dengan pelaku usaha, ya, dengan pihak akademisi, ya, maupun juga dengan komunitas-komunitas lainnya, ya. Nah, ini saya berharap, ya, walaupun memang ini tidak secara ujung-ujungnya itu wajib gitu ya, bukan ya, tapi ini adalah masalah kreativitas kita, ya. Mengingat itu tadi keterbatasan tadi, ya, kalau kita mengajukan permohonan bantuan ke Pemkot, tentunya tidak semua itu dapat dipenuhi seperti itu, ya. Dan itu tentunya juga jumlahnya pun sangat kecil sekali. Makanya di sini kami berharap tentunya sinergi ini dapat dilakukan, ya, sehingga dengan kerjasama pentahelix ini, ya, kita mampu untuk melaksanakan semua apa yang kita harapkan, dari mulai kota layak anak, juga kota sehat nantinya, ya, Depok kota sehat, ya, segala-galanya. Kita bicara Depok kota sehat pun juga belum bicara kota sehat yang cerdas, ya.
Kita masih tahapannya apa coba? Tahapannya masih e-health, serba pakai aplikasi. Ya, kami sudah bantu untuk melakukan pembangunan aplikasi di bidang kesehatan. Namun tentunya aplikasi ini juga belum 100% untuk dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Ya. Jadi kalau bicara masalah Depok Kota Sehat, sebetulnya programnya itu adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat sadar terhadap kesehatan dirinya dan sadar untuk senantiasa meningkatkan kualitas kesehatannya. Itu. Nah sekarang kalau saya lihat statusnya itu adalah masih bergantung Pak penanganan kuratif. Masyarakat sakit, daftar di puskesmas lewat online, lewat DSW. Udah pada punya DSW belum nih? Depok Single Window udah pada punya? Yang Mangut udah punya, yang belum berarti yang Mangut belum punya berarti. Sudah ya, alhamdulillah Pak RW. Nah, DSW. Nah itu kuratif. Ya. Coba kita berpikiran Depok Kota Sehat itu bagaimana kita mampu untuk menanggulangi penyakit itu, sehingga rumah sakit itu bukan tempat penampungan sakitnya, tapi tempat konsultasi. Karena sekarang sejak pandemi alhamdulillah semua puskesmas itu sudah tersedia layanan telepon, jadi nggak perlu ke puskesmas. 112 di Diskominfo pun juga tersedia telepon khusus untuk dokter. Jadi kalau telepon 112 kami ingin hubungi dokter, ya itu bisa. Jadi disinilah tentunya kita bersama dengan masyarakat ingin menciptakan suatu program Depok Kota Sehat. Itu adalah penyadaran terhadap kesehatan itu sendiri. Ya. Memang pemerintah punya kewajiban dalam penanganan kesehatan dalam hal ini kuratif. Ya, dari mulai masalah COVID yang positif itu sudah menyediakan tempat isman ya di beberapa tempat, termasuk juga penanganan yang bergejala. Ya, ada hampir semua rumah sakit di Depok sekarang seperti itu. Ya. Yang ini yang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Tapi yang mungkin dilakukan masyarakat itu adalah, saya stop aja ya, biar nggak usah panjang-panjang ya. Jadi kira-kira seperti itu biar jatahnya Bunda Endah. Durasi juga Pak. Oh gitu. Ya, saya persingkat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sujud syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini sangat luar biasa. Tadi hujannya deras banget. Kalau kata orang Jawa itu praktik, apa ini namanya? Kilatnya luar biasa. Saya tadi langsung mau ke puncak Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya ada acara malam ini tepat 9:30. Berarti saya terlambat nggak apa-apa. Gitu. Makanya saya tadi bilang datang nggak ya di RW 16 begitu. Ternyata karena Allah berikan terang. Gitu. Yang saya hormati dan banggakan hari ini hadir semuanya, tidak saya sebutkan satu persatu. Semuanya yang saya hormati dan banggakan hari ini. Khususnya untuk anak-anak muda yang di belakang kita yang sudah membuatkan minum saya judulnya Mojito. Iya. Ini lagi tren anak sekarang, makanya saya pesen ini mau saya bawa ke puncak. Terima kasih Pak RW dan seluruh warga yang hadir malam ini di sini. Pak Lurah, Pak Camat, Mas Hengki, Pak Diskominfo, Pak Sideng dan seluruh yang hadir di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya, hari ini saya ada acara bedah ADART di puncak Bapak sekalian. Pasti kami Partai Demokrat lagi genteng-gentengnya, lagi sangat luar biasanya. Mohon doanya, karena Allah SWT kami kuat. Bapak Ibu, masyarakat nggak akan kami giring. Mohon melihat situasi sekarang, mudah-mudahan kita semua partai apapun dalam lindungan Allah SWT.
Jadi kita bukan mungkin kedepannya kita nggak tahu ya Bapak sekalian, mudah-mudahan yang duduk di sini Mas Hengki, saya, dan mungkin yang akan menjadi anggota dewan ke depan pasti adalah perahara-perahara politik. Semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya. Mudah-mudahan badai pasti berlalu. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Warung Pengkolan yang sangat luar biasa, malam ini diresmikan. Mudah-mudahan menjadi semangat tersendiri bagi anak-anak muda yang sangat luar biasa. Saya akan kesini bersama tim relawan Indaminati, akan makan di sini. Tinggal menunggu waktunya kapan. Karena tadi Pak Lurah macam sudah membicarakan tentang hal-hal yang sudah semestinya dilakukan pemerintah. Jadi saya itu mah sudah PR lah. Pak Suryadi tadi ngetes saja sebenarnya Pak. Lo ini dari pengawas Panwaslu. Pak RT itu ngetes sebenarnya. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya, ngetes Pak Sidek aja bisa nggak jawab. Sama ngetes Pak Camat belum, Pak Lurah dites juga ini. Sebenarnya kita udah lulus poinnya 100. Cuma saya bilang, waduh dites juga nih Pak Suryadi. Jadi poin saya malam ini full support Warung Pengkolan 50 kepada anak-anak muda. Dan insya Allah saya akan jadi marketing eksekutif untuk memasarkan di sini. Mungkin grup-grup mana akan saya ajak makan ke sini, begitu. Insya Allah, tetapi menunggu waktunya Bapak sekalian. Mungkin segerombolan 10 orang atau 15 orang, takutnya masih ada COVID-19. Dan mudah-mudahan segera berlalu. Apalagi ibu-ibu yang sangat luar biasa ini yang masak ya? Bukan. Atas yang icip-icip ya, gitu. Barangkali Mas Mbak yang ada di Kafe Pengkolan Warung Pengkolan 50, kalau membutuhkan chef, Bu Indaminati ini juga chef juga. Barangkali nanti akan ada sounding-sounding. Begitu Bapak sekalian, jadi saya tidak membicarakan pemerintahan malam ini. Sudah ada Pak Lurah, Pak Camat, Kadis Kominfo, ada Mas Hengki juga, dan Bapak Ibu RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa. Jadi itu saya pamit dulu, bukan saya tanpa alasan. Saya sudah ditunggu di Wisma Kopo untuk bergabung akan membedah ADART di Kota Depok ini untuk pusat. Jadi izin sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang dan tidak berkenan. Mohon bukakan pintu yang seluas-luasnya. Sekali lagi mohon doa restunya. Mudah-mudahan kami kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan semua. Mudah-mudahan Ibu Haji Ade dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Haji. Baiklah, kita jeda sebentar. Masih bersama RWS Mekarjaya bekerja sama dengan Warung Pengkolan 50 dan RW 16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratum selaku Babinsa Kelurahan Mekarjaya pada kesempatan ini berkenan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ke-1442 Hijriah. Kepada seluruh warga Kelurahan Mekarjaya, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban ya syahru Siyam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama RWC Rukun Warga Klub Mekarjaya yang bekerja sama dengan RW 16 dan Warung Pengkolan 50. Sekarang kita minta giliran untuk Bapak Lurah terkait tentang ramah anak. Selamat malam Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa ngopi bareng di 16 ini dalam kondisi sehat walafiat, dan alhamdulillah juga di malam hari ini meriah sekali
dengan hadirnya Pak Hengki, anggota Dewan Dapil Sukajaya, juga Pak Kadis Kominfo, terima kasih sudah bersama-sama kita, dan tak lupa Camat Sukajaya yang alhamdulillah juga bisa bergabung bersama kita ngopi bareng. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini tadi temanya adalah ramah anak, dan di Mekarjaya memang belum 100% RW yang ada di Mekarjaya ini RW ramah anak. Nah, ini juga perlu memang dari kelurahan terus menghimbau ke RW-RW yang belum untuk mengaktifkan kembali RW ramah anak ini. Karena Bapak Ibu sekalian, pada saat RW ramah anak ini dibuat oleh pemerintah ataupun juga disupport dari RW-RW, ini ada konsekuensinya, yaitu bagaimana RW dan perangkatnya menggerakkan anak-anak remaja ataupun anak-anak usia sekolah untuk bisa aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan. Hal ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, mengarahkan anak-anak ke arah kegiatan yang positif. Apalagi era digital ini banyak sekali warga ya di Indonesia khususnya ada yang kena penyakit tuh hasil akibat gadget yang digunakan secara berlebihan. Dan hal ini kalau bisa kita kurangi dengan mengadakan berbagai kegiatan yang positif di lingkungan kita masing-masing. Alhamdulillah RW 16 tadi siang ya sudah melaksanakan kegiatan mendongeng, dan ini juga memang sudah banyak yang hilang Pak Ibu. Mendongeng ini kadang-kadang itu dianggap kecil sekali, padahal untuk anak-anak ini sangat penting sekali memberikan edukasi berupa dongeng. Jadi salah satu yang bisa dilakukan menitipkan pesan-pesan positif dari beberapa kegiatan, antara lain yaitu mendongeng. Kegiatan-kegiatan lain saya yakin percaya di RW 16 sudah dipaparkan tadi oleh Pak RW maupun BRW. Ada kegiatan mengaji ya, mengaji hampir di semua RT. Ini juga kegiatan yang sangat positif. Saya berharap ini tetap dipelihara, dikembangkan, malah mungkin yang belum ikut diajak ikut serta dalam pengajian ini. Dan saya berharap juga di RW yang lain yang memang sudah ada RW ramah anak ini juga terus dikembangkan. Jangan kalah sama RW 16 Pak. Jadi ciptakan yang lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, supaya juga anak-anak kita bangkit walaupun di era pandemi ini. Mungkin itu saja moderator, kami kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Lurah. Baiklah Bapak-Bapak Ibu sekalian, selanjutnya setelah Bapak Lurah memberikan satu ujangan untuk kita semua, kebetulan kita hadir dari bidang khusus Karang Taruna nih, yang dari tadi ngeliat saya aja nih Pak. Tuh, pandangannya sepertinya tajam. Bapak Hatim, silakan Pak. Saya untuk bicara apa ini? Ya, terima kasih Mas Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kedua kalinya saya hadir di ngumpul bareng di RW 16. Terima kasih. Pertama-tama yang terhormat Pak Hengki, anggota Dewan DPRD Kota Depok. Yang terhormat Diskom Info dari mengadakan kegiatan ngobrol bareng. Yang terhormat juga perwakilan dari RW lainnya yang saya lupa saya nyebutin satu-satu. Juga ketua RT di lingkungan RW 16 dan ibu-ibu PKK yang saya hormati. Saya juga bingung harus ngomong apa ini di sini, karena kebetulan ramah anak sementara saya sebagai pembina Karang Taruna. Tapi walaupun begitu,
munculnya Karang Taruna pasti berawal dari anak-anak. Ramah anak yang tadi saya lihat yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak maupun tadi Mas Suryadi, saya pikir memang perlu lebih digencarkan lagi dari sisi ramah anak. Saya mungkin ada satu poin penting di sini, mungkin di Kelurahan Mekarjaya, karena kita lihat bahwa kita merupakan lingkungan perumahan nasional atau bisa dikatakan Perumnas. Kalau kita bicara Perumnas, kita pasti punya banyak keterbatasan dari sisi sarana dan prasarana. Saya lebih mungkin menyoroti lebih di sana, mungkin di sarana dan prasarana. Kalau kita pikir di tiap RW pasti punya keterbatasan itu. Poin penting untuk ramah anak itu emang kita harus mempunyai prasarana yang yang memadai. Itu menurut saya sebuah kata kunci. Walaupun ada kegiatan lain, tapi kita harus mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Saya melihat bahwa di Kelurahan Mekarjaya banyak sebenarnya lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan. Mungkin itu yang kedepannya yang perlu harus kita sinergikan. Banyak lahan yang menurut saya bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk menjadi sarana dan prasarana tidak hanya untuk anak-anak tapi juga bagi anak muda. Saya melihat bahwa mungkin di samping sini saya bisa melihat bahwa ada lahan kosong. Itu yang bisa kita manfaatkan. Begitu juga di Kecamatan Sukmajaya saya lihat ke bawah itu banyak lahan kosong yang sekarang mungkin hanya dimanfaatkan untuk jual tanaman. Pun juga ada lahan basket maupun permainan saya lihat di samping itu pun juga tidak secara kontinu per tahun untuk direhab, direnovasi. Padahal menurut saya hal-hal ini yang mungkin bisa menjadi fokus utama kita, apalagi di era digital seperti ini. Tadi sempat saya lihat statement dari Pak Camat bahwa sekarang era digital itu begitu anak-anak itu susah dengan gadget. Mau nggak mau kita harus alihkan dengan kegiatan yang positif. Selain kegiatan positif yang saya yakin bahwa hampir di tiap RW di lingkungan Kelurahan Mekarjaya juga mengadakan hal-hal yang positif, baik anak maupun Karang Taruna. Tapi saya pikir juga yang namanya sarana dan prasarana itu juga hal yang mutlak yang harus disiapkan oleh pemerintah kota. Tadi dikatakan bahwa emang kita harus sinergi. Nah, tinggal nanti bentuk sinergi apa yang harus kita lakukan. Saya pun sebagai pembina Karang Taruna di Kelurahan Mekarjaya juga jujur dari sisi sarana dan prasarana juga sangat terbatas. Mau nggak mau kita juga harus melakukan inovasi, yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, dan itu pun sudah kita lakukan. Tapi tidak berarti bahwa kegiatan-kegiatan ini sifatnya hanya kontinuitas berupa kegiatan yang sifatnya hanya di dalam ruangan atau yang sifatnya menguatkan mental. Tapi juga kita butuh sebuah sarana dan prasarana terutama olahraga itu yang sangat penting. Itu mungkin yang menjadi poin ke depan yang perlu kita sama-sama mencari sebuah pemecahan atau solusi terbaik biar di Kelurahan Mekarjaya ini semuanya bisa berjalan dengan simultan, berjalan dengan lancar semua. Artinya bahwa dari ramah anak, dari Karang Tarunanya semua berjalan dengan baik semua. Mungkin itu aja dari saya, Mas Moderator. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Hatim. Demikianlah Bapak-Bapak Ibu sekalian, di penghujung acara ini saya hanya bisa berharap ada semboyan dari keluarga RW 16 itu. Jangan kita bermalas-malasan, jangan kita banyak alasan. Semua orang itu punya masa lalu. Jangan jadikan masa lalu sebagai alasan untuk malas-malasan. Masih bersama RWC.